Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anakku di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya harus selalu ceria. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Semoga pelajaran hari ini, kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Anak-anak, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Iya, yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian akan menjelaskan posisi berdiri yang lentur dan seimbang dengan benar. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menulis, bagaimana pencahayaan yang tepat saat kita menulis. Baiklah anak-anak, yuk kita belajar bersama. Anak-anak, kita masuk materi kita yang pertama. Coba sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Gambar apa itu? Ya, gambar di samping adalah gambar Udin dan teman-temannya sedang berjalan. Coba kalian perhatikan, apakah ada anak-anak di gambar tersebut yang berjalannya membungkuk? Ya, betul sekali. Anak-anak pada gambar tersebut tidak ada yang berjalan dengan membungkuk. Mereka berjalan dengan tegak. Bu Guru, kenapa sih mereka jalannya dengan tegak? Nggak membungkuk saja? Iya, kenapa mereka berjalan dengan tegak? Karena mereka selalu merawat kesehatan tubuh mereka. Salah satunya adalah merawat kesehatan tulang mereka. Udin dan teman-temannya merawat dan menjaga kesehatan tubuh salah satunya dengan cara berdiri dengan tegak agar tulang mereka sehat. Anak-anak, kalian harus mencontoh sikap Udin dan teman-temannya, terutama saat kalian sedang berdiri atau berjalan. Kalian harus berdiri atau berjalan dengan posisi tubuh yang tegak seperti Udin dan teman-temannya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ada anak-anak yang sedang berbaris, mereka sedang berolahraga dengan Pak gurunya. Anak-anak pada gambar tersebut mereka sedang berbaris dengan rapi. Coba kalian perhatikan lagi, adakah anak-anak yang ada dalam gambar tersebut berdiri dengan membungkuk? Iya, tidak ada ya. Mereka semua berdiri dengan tegak. Kok mereka berdirinya dengan tegak sih? Ya, mereka berdiri dengan tegak karena mereka ingin selalu menjaga kesehatan tulang mereka. Salah satunya dengan tadi, berdiri dengan tegak. Anak-anak, kalian juga dapat menirukan sikap anak-anak pada gambar di samping. Bu Guru, tapi aku di rumah nggak ada Pak gurunya. Nggak apa-apa, anak-anak dapat mencontoh sikap anak-anak yang ada dalam gambar di samping itu bersama ayah atau ibu. Coba kalian praktikkan bersama ayah dan ibu cara berdiri yang tegak dan seimbang untuk menjaga kesehatan tulang. Anak-anak sanggup mempraktekannya? Harus sanggup, oke? Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua. Tadi di awal kalian sudah belajar tentang bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan tulang kita, salah satunya dengan cara berdiri dengan tegak dan seimbang. Dan yang kedua, ternyata anak-anak, kalian tidak yang harus kalian perhatikan itu bukan hanya kesehatan tulang saja, tapi juga kesehatan anggota tubuh kalian yang lain. Apa saja? Contohnya mata,
kemarin mata itu gunanya untuk apa anak-anak? Ya, mata gunanya untuk melihat sebagai indera penglihatan. Kita membaca menggunakan mata. Kita menulis juga harus melihat dulu menggunakan mata, walaupun menulisnya menggunakan tangan. Terus apa dong kaitannya menulis dengan kesehatan mata? Ya, coba kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ada seorang anak laki-laki yang sedang menulis. Dia menulis di dekat jendela. Emangnya menulis itu harus di dekat jendela, Bu Guru? Iya, menulis itu nggak wajib di dekat jendela. Yang paling utama, kalian saat menulis itu harus di tempat yang terang, ya. Bukan di tempat yang redup. Harus saat menulis itu harus dikenai cahaya yang cukup. Anak-anak, anak yang ada dalam gambar tersebut itu namanya Benny. Benny menulis di dekat jendela dengan pertimbangan agar cahaya yang masuk saat dia menulis itu cukup, ya. Jadi dia menulis itu dengan cahaya yang cukup, ruangannya terang. Selain mempermudah kita dalam menulis, cahaya yang cukup saat kita menulis itu juga tidak akan mengganggu kesehatan mata kita. Beda kan kalau kita menulis di tempat yang gelap, pasti mata kita akan terganggu. Jadi, yang harus kalian lakukan saat menulis, duduk yang tegak, menulis di atas meja, meletakkan buku di atas meja, dan pilihlah cahaya yang cukup supaya kesehatan mata kita tetap terjaga dan kita dapat melihat dengan jelas. Anak-anak, demikian tadi materi yang kita pelajari hari ini. Kalian tadi sudah belajar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tulang. Dan yang kedua, kalian juga sudah belajar tentang bagaimana cahaya yang seharusnya kita gunakan saat kita menulis. Tentunya harus dengan cahaya yang cukup agar kesehatan mata kita tetap terjaga. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Ibu Guru sampaikan pada hari ini. Anak-anak jangan lupa ya, subscribe channel aktifbelajar.com. Jangan lupa like, comment, and share. Dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video dari Bu Guru. Oke anak-anak, bye. Assalamualaikum.